Shalom. Kita berjumpa lagi pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan kita tetap semangat dalam situasi seperti sekarang ini, bahwa tidak ada yang dapat menahan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita semua untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Waktu yang indah pagi hari ini Bapa, untuk kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Allah yang luar biasa. Engkaulah kekuatan kami, penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, amin, amin, amin. Yesus, terima kasih Bapa. Allah yang luar biasa bagi kami
saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Amin. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Oh haleluya, kekudusanmu. Oh amin, amin, penuhiku. Oh haleluya, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Oh amin, amin, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin Tuhan Yesus. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku, bawa daku. Amin Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu Tuhan Yesus. Amin, amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, oh ku rasakan. Amin, amin. Kekudusan-Mu Bapa, oh penuhiku. Amin, amin. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Oh menikmati kasih. Haleluya, anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Haleluya, haleluya. Kami Diam dalam
segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Dia. Tidak ada yang berdiam diri pagi ini. Kita ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Nyata atas setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka dapat menangkap siaran ini Tuhan. Dan biarlah jamahan Roh Kudus menyentuh setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Serahkan semuanya dari awal, pertengahan sampai akhirnya jadi sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau agungkan kebangkitannya. Kita percaya mujizat terjadi. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah bisa sambil bangkit berdiri bertepuk tangan bersama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang kau yang berjaya. Sujud mari agungkan kebangkitannya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau penolong hidup kami.
sujud, Kau yang berjaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Bersyukurlah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari masih tetap bertepuk tangan. Amin. Walau badai menghadang, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang setia, yang selalu menolong setiap hidup kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Haleluya. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, terima kasih Tuhan. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, namun Kau yang setia, menjagaku sama. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh nyata kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Dia Tuhan yang tetap setia menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menjagaku selama. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah. Sungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami selalu haus dan rindu akan air sungai-Mu Tuhan. Biarlah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu itu mengalir atas hidup kami semua Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami Tuhan. Untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Angkat hati dan suara-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, merintih datangnya hujan. Amin Tuhan Yesus. Begitupun jiwaku Tuhan, katakan hanya Engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, amin, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan. Oh hanya Engkau. Amin. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Oh benar Tuhan. Haleluya. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Amin Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau.
hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami Tuhan, yang mengenal pikiran kami. Tidak ada di antara kami yang berani menyombongkan diri di hadapan. Dan kami tidak bisa bersandiwara di hadapan-Mu Bapa. Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kami. Biar kemampuan ilahi ada dalam hidup kami. Kami mengerti setiap jalan-jalan hidup kami yang Tuhan tentukan dalam hidup kami. Kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar kami mempunyai telinga seorang murid, hati hamba. Kami mau lebih lagi bersama-Mu, sehingga kami tidak salah melangkah dalam hidup ini. Kalau kami masih ada sampai hari ini Bapa, kami tahu tugas kami belum selesai. Kami harus lebih giat lagi Tuhan. Untuk itu Bapa, kebenaran firman-Mu pagi ini datang atas setiap kami. Kami rindu dan haus. Firman-Mu datang untuk memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu pagi hari ini. Rahasia-rahasia firman-Mu Engkau bukakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, shalom sekali lagi, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita yang hari ini sebenarnya adalah minggu pertama. Dan tentunya jemaat sudah mengetahui lewat info yang sudah upload ke grup kita jemaat. Dan pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kita bisa ada lagi di minggu yang pertama. Dan saya menyapa bagi jemaat Tuhan yang tidak hanya ada di Kota Kubang ini, tapi juga yang tersebar di seluruh Nusantara, termasuk juga di berbagai belahan dunia, karena ada juga yang mengikuti dari Jerman, dari India, dari Malaysia, dan juga mungkin di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Biarlah jemaat Tuhan bisa duduk tenang, ya. Kalau kita lagi memegang HP kita, taruh aja HP-nya, jangan sibuk untuk membalas atau apa. Biar kita fokus dulu dalam kita mendengarkan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, yang dimana kita di bulan Juni ini kita mengambil tema menjadi berdampak. Kita sudah memulai kemarin di dalam Empower Night hari Rabu malam yang lalu, yang malam itu bersama-sama dengan seorang anak Tuhan yang juga sudah share tentang bagaimana dia bisa berdampak di dunia kerjanya. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah menjadi tugas utama kita sebagai anak-anak kerajaan untuk kita dapat mempengaruhi di mana saja kita pergi dan berada.
Nah, kesempatan pada pagi hari ini sebagaimana digital poster ya yang sudah dibagikan baik juga di Facebook maupun di Instagram untuk pagi hari ini, maka secara khusus saya akan berbicara tentang the power of understanding. Ya, the power of understanding atau kekuatan satu pengertian, Bapak Ibu. Karena saya tidak mau kita lewat dalam pengertian bahwa kita tidak mendapatkan pemahaman yang jelas tentang satu topik atau satu tema yang kita bicarakan. Dan tentunya bagi jemaat ini sudah berkesinambungan sejak tahun-tahun kemarin, maka kita harus hubungkan benang merahnya, sehingga mungkin bagi jemaat yang baru kali ini dengar ataupun yang teman-teman yang bergabung dan menangkap ibadah online ini, termasuk juga dalam penyampaian khotbah atau pengajaran, tentunya mungkin bisa menangkap dan bisa terjadi Bapak Ibu menangkap dan hilang dia punya mata rantai untuk tema-tema sebelumnya. Karena untuk kita jemaat lokal Gloria Ministry, maka kita mempersiapkan tema-tema ini sesuai dengan tema tahunan kita, Years of Elevation. Maka untuk bulan ini kita ambil tema bulanannya itu adalah menjadi berdampak, di mana kita mau supaya pengaruh kita, dampak kita itu semakin kuat, semakin besar, terjadi elevasi, terjadi peningkatan, sehingga itulah kita sebagai anak-anak kerajaan yang Tuhan sudah taruh kita ada di bumi ini, Bapak Ibu. Nah, saya akan mendasari dari kebenaran firman Tuhan. Seingat saya akhir April saya bicara tentang the power of idea atau kekuatan daripada ide. Ya, kekuatan daripada ide, daripada satu ide, dan kita bisa melihat bagaimana ide itu begitu kuat sehingga orang yang sudah mati sekalipun, tapi idenya masih tetap berbicara sampai dengan saat ini. Waktu itu saya gambarkan tentang tokoh-tokoh atau para filosof abad-abad pertama itu, yaitu yang dari Yunani, ada katakanlah Socrates, katakanlah Plato, katakanlah siapa lagi, Aristoteles, yang kita tahu bahwa ide-ide mereka tentang demokrasi itu diadopsi oleh negara-negara di dunia sampai saat ini. Jadi kekuatan satu ide, tapi sangat bahaya kalau ide itu ide yang salah, ide itu ide yang salah atau ide yang dengan apa yang menjadi ide Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saya akan mendasarkan dari Amsal 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Bagi jemaat ini sudah beberapa kali dibacakan, tapi saya ingin untuk mereview kembali berkenan dengan tema pada saat ini, yaitu tentang pengertian atau kekuatan dari satu pengertian. Oke, Amsal 24 ayat 4 yang kelima. Saya ingin kita bacakan bersama-sama. Bapak Ibu di rumah, silakan kita perkatakan firman, karena Alkitab katakan berbahagialah mereka yang memperkatakan Taurat Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Baik, Bapak Ibu, Amsal ini kita tahu ditulis oleh Raja Salomo, oleh Soleman dalam terjemahan yang lama biasa. Dan kita tahu bahwa waktu Salomo dia hidup dan dia berdoa meminta kepada Tuhan, maka permintaan Salomo itu berbeda dengan permintaan kebanyakan kita hari-hari ini. Kita biasa kalau kita berdoa kita minta apa, Bapak Ibu? Minta berkat. Kita kalau berdoa kita minta perlindungan, kita minta kenaikan pangkat, kita minta promosi, kita minta umur panjang, semua. Jadi semuanya proposal yang kita sampaikan kepada Tuhan. Salomo, dia tidak minta macam-macam, dia tidak minta harta,
dia tidak minta kekayaan, tapi yang dia minta itu adalah apa? Yang dia minta itu adalah hikmat. Dan justru waktu dia meminta hikmat, maka dia mendapatkan hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Makanya sebagai ekspresi hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, dia menulis salah satu buku di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal. Kita tahu ada 3 buku yang ditulis oleh Salomo, yaitu Kidung Agung, lalu Amsal, kemudian Pengkhotbah. Oleh para ahli bahwa Kidung Agung dia tulis pada waktu di masa mudanya, sedangkan kitab Amsal ditulis di usia bayanya, dan Pengkhotbah itu dia tulis di masa tuanya, Bapak Ibu, ya. Dan kita lihat Amsal 24 ayat 4 dan 5 ini, Salomo dia berbicara tentang kesuksesan dalam membangun satu rumah tangga. Ini dalam konteks rumah tangga, ya. Kesuksesan dalam membangun satu keluarga. Tapi saya ingin untuk mengaplikasikan itu dalam konteks hidup kita. Bahwa kalau kita membaca ayat ini, maka kita secara pribadi sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi, sebagai individu-individu, bahwa kita akan mengalami hidup yang sukses, hidup yang berhasil, kalau kita memiliki 3 hal yang ditulis oleh Salomo, yaitu pengetahuan, pengertian, dan terakhir adalah hikmat. Jadi engkau bisa sukses, engkau harus punya 3 hal ini yang ditulis oleh Salomo, yaitu engkau harus memiliki pengetahuan, kemudian engkau harus memiliki pengertian, oke? Kemudian engkau harus memiliki hikmat. Saya yakin jemaat sudah tahu persis apa yang dimaksud dengan 3 istilah ini, bahwa pengetahuan itu berhubungan dengan apa? Pengetahuan itu berhubungan dengan informasi. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mendengar saya sharing saat ini, saya sedang menyampaikan informasi-informasi. Saya sedang mentransfer informasi. Maka Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu menangkap, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, tapi Bapak Ibu tidak hanya sampai di sana, karena selain pengetahuan, kita juga mesti masuk kepada dimensi yang lebih daripada pengetahuan, yaitu yang namanya pengertian, yang menjadi topik kita, the power of understanding, ya, kekuatan daripada satu pengertian. Pengertian itu berhubungan dengan komprehensif. Kalau tadi pengetahuan berhubungan dengan yang namanya informasi, sedangkan pengertian itu berhubungan dengan yang namanya komprehensif atau secara menyeluruh. Jadi menyeluruhnya itu adalah berbagai informasi-informasi yang kita dapat itu, maka kita bisa menyatukan itu menjadi satu pemahaman, satu wawasan secara komprehensif, secara menyeluruh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah faktor penting daripada pengertian, bahwa kita harus sampai kepada dimensi pengertian, mengerti, karena kalau kita tidak mengerti, walaupun kita punya informasi, maka bisa saja terjadi kita salah. Bisa tangkap ini? Yang percaya atau yang bisa menangkap ini katakan amin. Lalu yang ketiga itu adalah bicara tentang hikmat. Iya, bicara tentang hikmat, ini bicara tentang aplikasi. Bicara tentang bagaimana kita menerapkan. Jadi informasi yang kita terima, kita pahami, karena kita pahami maka kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang namanya hikmat, Bapak Ibu. Tapi kita bisa mengaplikasikannya itu karena kita sudah mengerti dulu, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan bicara khusus tentang mengerti, Bapak Ibu. Maka kita lihat Amsal 4 ayat yang ke-7. Amsal 4 ayat yang ke-7, sama-sama baca, 2, 2, 3. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat, dan segala yang kau peroleh,
perolehlah pengertian. Nah, bagian terakhir dikatakan segala yang kau perolehlah apa? Pengertian. Karena jujur hidup kita banyak terjadi yang namanya salah mengerti. Terjadi salah pengertian. Maka disitulah sumber apa? Konflik. Disitulah sumber masalah. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Kita salah mengerti. Kita salah menangkap. Termasuk juga apa yang saya sampaikan hari ini. Termasuk yang sampaikan minggu-minggu kemarin. Kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengerti, maka akan terjadi salah paham dan bisa terjadi perdebatan. Dan kita tahu bahwa firman Allah itu bukan untuk diperdebatkan. Terkecuali kita mengkhususkan diri di bidang teologi yang namanya apologetika, ilmu bela diri. Ilmu bela diri rohani, ya. Bagaimana kita membela kebenaran teologi yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita lihat Amsal itu dia katakan di antara segala yang kau peroleh, maka perolehlah pengertian. Dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified itu diterjemahkan begini, the beginning of wisdom is get skillful and godly wisdom. It is preeminent and with all your acquiring get understanding. Actively seek spiritual discernment, mature comprehension, and logical interpretation. Minta maaf, bukan orang Inggris asli. Versi Amplified, Alkitab Amplified, Bapak Ibu. Saya senang Alkitab ini karena dia bisa menguraikan atau menjelaskan untuk bagian-bagian seperti tadi ada banyak yang di dalam kurung. Dan kalau diterjemahkan secara ini, ya, awal sama-sama 2-3. Awal dari hikmat adalah dapatkan hikmat yang mahir dan saleh. Itu yang utama. Dan dengan semua yang Anda dapatkan pemahaman. Pemahaman sama dengan apa? Pengertian. Secara aktif mencari kebijaksanaan rohani, pemahaman matang, dan interpretasi logis. Bapak Ibu. Nah, inilah kenapa pentingnya pengertian, karena pengertian itu adalah sesuatu yang akan membuat kita mengaplikasikan sesuatu dalam hidup kita sehari-hari, dan itu akan menentukan berhasil tidaknya kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat satu pembacaan dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua. Nih, mari kita lihat betapa pentingnya pengertian. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ini menjadi kesaksian dari Paulus tentang bangsanya sendiri. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka awas. Mereka apa? Wow, berarti mereka orang-orang yang luar biasa ya, karena sangat giat, sangat rohani sekali untuk Tuhan. Lanjutkan, 2, 3. Tetapi tanpa pengertian yang benar, Bapak Ibu. Artinya dari ayat ini, kesaksian Paulus itu dia lihat bahwa bangsanya itu orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kalau kita giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, maka kegiatan kita itu sia-sia di mata Tuhan. Menurut ayat ini. Kita bisa giat, kita bisa sungguh-sungguh, tapi tanpa pengertian yang benar, maka sebenarnya sia-sia. Menghabiskan waktu, menghabiskan energi, Bapak Ibu. Makanya kenapa pentingnya untuk kita memiliki pengertian. Ini yang disebut dari kekuatan daripada satu pengertian, karena waktu kita mengerti, maka kita mendapatkan gambar besarnya. Kita mendapatkan gambar besarnya. Makanya kalau Bapak Ibu yang mengikuti putus-putus baik di minggu maupun di Empower Night Rabu, maka Bapak Ibu tidak mendapatkan gambar besarnya. Pemahamannya, konsepnya Bapak Ibu.
Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar, misalnya minggu lalu atau hari ini, Bapak Ibu bisa salah menangkap karena tidak mendapatkan wawasannya, tidak mendapatkan pengertiannya Bapak Ibu. Oke? Kita bisa salah memahami orang, misalnya kalau saya di sini, misalnya saya bisik-bisik dengan si James. Lalu yang Kak Roni ada, Kak Roni langsung berpikir begini, pasti Kak Jim itu lagi omongin saya yang jelek-jelek tentang saya. Gitu kan? Oke. Dan waktu itu Pak Roni langsung bersikap. Tiba-tiba dia lain, tiba-tiba dia diamin saya, tiba-tiba dia sudah blok mungkin, saya punya Facebook atau apa. Oke. Nah, dia tidak tahu saya bisik ke James itu, memang bisik tentang Roni, Kak Roni. Tapi yang saya bisikan itu saya sedang bisik begini. Kak James, Kak Roni itu saya lihat dia paling ganteng di seluruh Sikumana. Ya kan? Jadi Kak Roni salah menangkap, kenapa? Karena dia tidak memahami secara wawasan. Yang harus Kak Roni lakukan itu adalah dia datangi si James, lalu tanya, Kak Jim cerita apa? Baru benar. Atau langsung ke saya sebagai narasumber. Apa Kak Jim ngomong? Saya akan ngomong. Oh, ya sudah kalau gitu cabut dompet lah Pak Roni. Kasihlah saya 50.000 biaya puji saya. Itu contoh Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanpa pengertian yang benar. Makanya hari ini kita bicara tentang ini bahwa pengertian itu lebih penting dari pengetahuan. Gitu loh. Jadi kalau kita udah dapatkan pengetahuan jangan puas. Kita harus masuk kepada level berikutnya. Kita harus mendapatkan pengertian, pemahaman. Gitu. Sehingga waktu kita mendapatkan pengertian, kita bisa tahu. Kalau kita sebagai pemimpin atau apa, ya katakanlah kita mau ngurus orang yang lagi bermasalah. Kalau kita tidak mendapatkan data-data yang penuh, yang lengkap dari kedua belah pihak, saya yakin kita akan membuat keputusan kita itu salah. Artinya tidak akan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak memahami secara keseluruhan. Nah Bapak Ibu, yang paling banyak disalahpahami dalam dunia kekristenan itu adalah tentang kerajaan. Tentang kerajaan. Apalagi kita hidup di dunia yang demokrasi. Ya, sehingga saya sudah sampaikan bahwa Alkitab itu sebenarnya hanya 3 saja. Di sini sudah tahu apa? Yang pertama apa? Raja. Yang kedua kerajaan. Yang ketiga anak-anak raja. Ini kalau kita mengerti konsep ini, maka akan menolong kita untuk kita memahami secara keseluruhan. Sehingga kita melihat Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu dalam kacamata sebagai raja, kerajaan, dan anak-anak raja. Kita tidak akan salah menafsir, kita tidak akan salah menangkap, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak punya konsep kerajaan, maka apa yang saya sampaikan ini akan berlawanan dengan apa yang ada pada Bapak Ibu. Gitu. Makanya kita harus mengerti. Nah, dalam dunia teologi itu untuk kita menemukan kebenaran, maka ada yang namanya kita harus datang atau kembali kepada yang namanya, coba tampilkan, prinsip semula. Semua aspek kehidupan manusia di dunia ini, semuanya itu datang dari prinsip-prinsip kebenaran yang semula. Saya tadi ngobrol-ngobrol ringan di luar. Kalau kita mau cari kebenaran tentang pernikahan, karena sekarang ini ada pernikahan yang namanya pernikahan sesama jenis. Itu sebenarnya bukan pernikahan. Karena kalau kita lihat prinsip semula dari pernikahan itu, dalam kitab Kejadian 1, Kejadian 2, maka itu bicara tentang harus laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sekarang ini di negara-negara tertentu bahkan itu sudah legal, sudah
disahkan secara hukum pernikahan sesama jenis. Dan kalau itu dilakukan di gereja, kalau pendetanya tidak melakukan pemberkatan buat sesama jenis ini menikah, kalau tidak salah pendetanya bisa masuk, bisa dipenjara, dituntut oleh. Itu bukan konsep Allah yang asli. Itu tentang kebenaran. Makanya kalau kita mau untuk mengetahui satu kebenaran, harus kembali kepada yang namanya prinsip semula. Ya. Karena kalau kita kembali kepada prinsip semula, maka kita akan datang kepada si pemikir itu. Kita akan datang kepada yang menciptakan itu, Bapak Ibu. Dia tahu semua. Gitu. Saya singgung tadi bahwa pengertian itu berhubungan dengan gambar besarnya, yaitu yang pemahaman secara komprehensif. Kalau kita tahu diri kita ini, contoh saja manusia itu, kita harus tanyakan kepada yang menciptakan. Jangan tanyakan kepada sesama kita. Mungkin dia seorang doktor. Kalau kita mau tanyakan tentang diri kita, jangan tanyakan sama seorang doktor. Karena si doktor itu pun diciptakan oleh si pencipta, gitu loh. Kalau kita tanyakan kepada dia bisa memberikan dia punya opini pribadi dan bisa terjadi itu tidak sesuai dengan maksud semula daripada pencipta. Makanya kalau kita mau mencari kebenaran, satu kebenaran di dalam Alkitab itu, mari kembali kepada prinsip semula, yaitu di mana? Di Kejadian 1 dan di Kejadian 2. Karena disitulah misi Allah. Bapak Ibu, dengar. Misi Allah itu bukan nyata di Kejadian 3 sesudah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Misi Allah itu Kejadian 1, Kejadian 2 itu, saya bisa katakan Kejadian 1 itu adalah visi dari Allah. Kejadian 2 itu adalah misi daripada Allah. Maka kita harus memahami, kita harus melihat gambar besarnya, Bapak Ibu. Ya, karena pengertian itu bisa ditampilkan. Pengertian itu berhubungan dengan memahami maksud atau niat daripada tindakan. Jadi kalau kita melakukan satu tindakan, itu didasari oleh niat. Itu didasari oleh alasan kenapa kita melakukan itu. Kalau kita bunuh orang yang dia menyerang kita, dan kita membela diri, misalnya dia mau tusuk pisau kita begitu ahli untuk pegang tangannya, akhirnya kita balikan ke dia, dan akhirnya dia tertusuk dengan pisaunya sendiri, tapi oleh karena skill kita ini Bapak Ibu, dia mati. Tapi nanti hukuman kita itu tidak akan seberat dengan yang memang kita rencanakan. Kita ada bawa pisau, kita ketemu dia dan kita tusuk dia mati. Hukumannya itu lebih berat dengan yang kita hanya membela diri. Kenapa? Karena motifnya itu motif yang sudah direncanakan. Tapi kalau kita membela diri itu berarti kita membela diri akhirnya dia meninggal, ya kan? Tidak direncanakan. Kita membela diri walaupun mungkin kita akan kena, walaupun tidak panjang. Oke, dia punya vonisnya. Jadi Bapak Ibu, pengertian itu berhubungan dengan memahami maksud. Kita harus tahu niat, Bapak Ibu. Itu yang namanya motivasi. Motif, ya kan? Motif pembangunan apa? Berencana atau membela diri, itu kan motifnya. Karena pengertian itu dia tidak pernah ada dalam tindakan. Pengertian itu selalu ada di mana? Selalu ada di mana? Tunjuk, di mana? Di sini atau di sini? Karena otak kecil ada di belakang sini, Bapak Ibu. Selama ini kan pakai otak. Padahal ini dia punya apa ini? Di belakang sini. Jadi pengertian itu selalu ada di pikiran, Bapak Ibu. Ide itu munculnya di mana? Pikiran. Ide itu berurusan dengan gambar yang sudah selesai. Ini yang namanya pengertian. Gitu loh. Bapak Ibu pernah melihat orang melukis. Waktu dia mulai melukis, jangan langsung penghakiman ke dia. Ini bikin apa ini? Ya kan? Jangan, lebih baik tunggu sampai apa? Selesai. Dan saya mau katakan, sebelum dia memulai lukisannya itu, semuanya sudah ada di mana?
di pikirannya. Gambar besarnya itu sudah ada. Ya, maka itu yang namanya itu pengertian. Dia memahami. Dia ambil warna apa semua gitu kan. Kita mulai kritik dia, itu salah warna. Jangan, kenapa? Karena gambar besarnya ada pada dia. Jadi ide itu muncul di pikiran dan ide berurusan dengan gambar yang sudah selesai. Bapak Ibu. Makanya jangan kita mau berdebat kalau kita tidak menguasai dia punya wawasan secara keseluruhan. Wawasan penuhnya, mengerti secara keseluruhan. Yang tadi itu, pengertian itu dihubungkan dengan komprehensif. Dia menghubungkan ini. Baru dia ambil tindakan, dia aplikasikan. Itu yang namanya hikmat. Bapak Ibu punya sepatu, Bapak Ibu. Itu apakah sepatu itu jadi dengan sendirinya? Itu datang dari satu apa? Dari satu ide. Gitu. Gaun yang kita pakai, mikrofon yang saya gunakan ini, gitar yang ada, mobil Bapak Ibu, ya. Atau suatu apapun itu adalah suatu ide dari seseorang. Bapak Ibu, ya. Gambar penuhnya. Nah, mari kita lihat. Saya akan masuk ke bagian yang penting nih. Roma pasal 3 ayat 23. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini saya mau masuk untuk kita memahami kejatuhan manusia ini. Karena yang saya sempat lihat di komen, ada yang berkata bahwa misi Allah nyata di Kejadian pasal 3, sesudah manusia jatuh. Tidak. Itu misi Allah itu bahkan sebelum Kejadian 1, sebelum Kejadian 2. Misi Allah itu waktu terjadi mereka rapat paripurna di surga. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka bikin rapat. Allah Bapa katakan, kerajaan sorga yang tidak kelihatan, kita mesti bikin supaya itu kelihatan. Sehingga hidup yang, sorga yang tidak kelihatan, sorga yang tidak kelihatan kita mau bikin supaya itu bisa kelihatan. Sehingga apa yang menjadi budaya-budaya sorga, nilai-nilai sorga, ya, karakter-karakter sorga itu yang tidak kelihatan itu bisa terlihat. Bapak Ibu, ini saya sedang berimajinasi nih. Konsepnya seperti apa? Makanya muncullah ide menciptakan apa? Langit dan bumi. Itu Bapak Ibu. Menciptakan langit dan bumi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 1 tentang penciptaan. Itu dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, Bapak Ibu. Manusia diciptakan pada hari ke-berapa? Ke-6. Hari pertama sampai ke-5 itu semua yang Tuhan ciptakan itu adalah alam semesta. Dan itu dikatakan baik, baik, dan baik. Sesudah itu semua diciptakan, Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 1, pasal 1, baru Tuhan ciptakan manusia. Semua sudah ada dulu, baru Tuhan ciptakan manusia. Gitu. Mungkin Roh Kudus usul, saya sudah. Kalau kita sudah ciptakan langit dan bumi, kita harus ciptakan ada yang mengelola. Maka muncullah ide bahwa oke, kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Karena idenya itu adalah surga yang tidak kelihatan, bisa kelihatan di bumi yang fisik, ya. Sehingga Bapak Ibu, apa yang ada di surga itu bisa terjadi di bumi. Maka kalau doa Yesus, doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, seperti apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Itu berhubungan dengan konsep atau ide awal penciptaan. Mungkin terpikir begini, Allah Bapa bilang begini, nah bagaimana kalau manusia yang kita ciptakan, dia lawan balik kita misalnya nih, ini saya punya imajinasi. Mungkin tiba-tiba si Yesus, Allah Anak dia nyelutuk begini, kalau itu terjadi, biar saya yang turun untuk menebus mereka. Makanya waktu terjadi manusia jatuh di Kejadian pasal 3,
Allah dia tidak panik. Kenapa? Sudah punya rencana. Plan A, plan B. Kita kan biasa bikin seperti itu kan. Plan A, plan B. Tuhan sudah. Makanya itu yang terjadi. Itu janji ini, Kejadian pasal 3:15. Tentang perempuan itu yang akan meremukkan kepala daripada si ular. Nanti kita lihat sebentar. Jadi terjadi seperti itu. Makanya rencana Tuhan itu bukan di Kejadian pasal 3, misi nyata Tuhan. Sejak masih di surga. Sudah ada ide itu. Sampai terjadi penciptaan di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Itu misi Tuhan di situ. Makanya kalau kita mau cari tahu apa misi Tuhan, bukan di Kejadian 3. Di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Sehingga kita benar. Karena kalau kita ambil di Kejadian 3, bisa salah. Ya, karena misi Tuhan itu bukan sekedar misi penyelamatan. Misi Tuhan itu adalah mengembalikan. Seperti yang minggu kemarin. Kita belajar tentang the power of the Holy Spirit. Tujuan utama Yesus yang paling utama sebenarnya itu. Untuk mengembalikan Roh Kudus. Yang saya pakai istilah gubernur. Karena dihubungkan dengan konsep kerajaan. Dan mungkin Bapak Ibu ini istilah yang baru. Tapi kalau kita bicara konsep kerajaan. Bahwa rajanya itu ada di surga. Di tempat Allah bertakhta. Di tempat Allah berdiam. Kemudian perluasan kerajaannya, kolonisasinya itu di bumi. Karena Allah yang adalah roh adanya, maka dia tetap ada di surga. Oke? Makanya dia mengutus Yohanes pasal 3 ayat 16. Yaitu datang Yesus. Karena waktu Tuhan ciptakan manusia di Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia itu dalam bentuk roh, diciptakan segambar dan serupa. Tapi kalau manusia dalam bentuk roh di bumi yang fisik, bersifat fisik, maka kehadirannya itu tidak sah secara hukum atau ilegal, Bapak Ibu. Maka harus ditaruh apa? Tubuh. Maka waktu Tuhan bentuk manusia di dalam kitab Kejadian itu dibentuk dari debu tanah, sesudah bentuk manusia, Alkitab katakan maka Tuhan apa? Yang minggu kemarin kita bacakan, Tuhan Allah apa? Menghembuskan nafas kepada manusia itu, sehingga waktu itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Sehingga sah, ada tubuhnya Bapak Ibu. Nah karena mereka jatuh, maka iblis dia berkuasa, dia merajalela. Misi Tuhan mau kembalikan ke kondisi Taman Eden. Maka harus diutuslah anak ini dalam bentuk tubuh. Yang bisa diindrai, yang bisa dijamah, yang bisa kita datang waktu itu. Waktu zaman 2000 tahun yang lalu, murid-murid. Gitu. Dia lakukan itu. Kalau jatuh manusia di Taman Eden lewat wanita yang namanya Hawa, tapi waktu dipulihkan juga pakai wanita yang namanya Maria. Biarlah yang nama Maria, engkau diberkati oleh Tuhan. Milikilah sifat-sifat daripada Maria. Karena kalau engkau bernama Maria, tidak punya sifat-sifat Maria, ganti nama jadi Mario. Oke. Intermezzo saja, sudah tegang ini. Nah makanya Bapak Ibu, ayat Roma 3 ayat 23 mengerti ini. Bahwa karena semua orang telah berbuat dosa, dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Gitu. Nah sekarang saya ingin untuk kita melihat, ini menjadi satu pemahaman kita, sehingga kita dapat memahami apa sih yang hilang dari manusia, dan apa yang tidak hilang. Kan ini dikatakan manusia telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Nah, mari kita periksa satu demi satu. Apa saja yang tidak hilang? Bapak Ibu pernah kehilangan? Sering ya, maksudnya kita mengalami kehilangan. Ulang-ulang. Ulang-ulang ya. Wow, kalau yang ulang-ulang itu berarti mesti. Nah sekarang apa yang tidak hilang? Mari kita lihat. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia itu banyak yang ada beberapa hal yang Tuhan berikan kepada manusia. Oke. Dan ada juga yang Tuhan tidak berikan. Nah sekarang
Kita mau lihat dulu apa saja yang tidak hilang. Tangkap ini Bapak Ibu, sehingga kita bisa dapat pemahaman secara penuh. Ada pemahaman ini, pengertian. Karena waktu kita mendapatkan pengertian, kita masuk kepada inti daripada kebenaran, Bapak Ibu. Ya, oke kita lihat. Yang pertama, tampilkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Manusia tidak kehilangan sorga. Wow, ini poin penting. Apa yang tidak hilang? Sorga. Manusia tidak kehilangan sorga. Kenapa saya berani katakan manusia tidak kehilangan sorga? Dengar, karena Tuhan tidak pernah memberi manusia sorga. Kalau kita tidak pernah diberikan sesuatu, bisa dikatakan hilang? Memang tidak ada, Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu. Jadi pertama yang tidak hilang itulah manusia tidak kehilangan sorga. Ayatnya di mana? Kejadian 1, Kejadian 2. Yang kedua. Apa yang tidak hilang? Nah, sama-sama. 1, 2, 3. Manusia tidak kehilangan bumi. Saya mau tanya, manusia diberikan apa oleh Tuhan? Waktu diciptakan diberikan kepada manusia apa? Bumi. Maksudnya manusia ada di bumi. Nah sekarang, waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah mereka kehilangan bumi? Tidak. Kenapa? Manusia tetap ada di mana? Di bumi. Jadi hal yang kedua yang tidak hilang dari manusia itu adalah bumi. Karena bumi tetap ada. Bahkan manusia tetap ada di bumi. Ayatnya di mana? Kejadian 1 dan Kejadian 2. Hal yang ketiga. Apa yang tidak hilang? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Manusia tidak kehilangan rohnya. Rohnya saya taruh dengan huruf apa itu? Huruf kecil. Sehingga maksud roh di sini bukan roh Tuhan, tapi siapa? Apa? Roh manusia. Karena manusia itu kan adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Itu manusia. Nah, apa yang tidak hilang? Roh manusia. Rohnya tidak hilang. Roh kecil ya, maksudnya roh manusia. Karena manusia itu terdiri daripada roh, jiwa, tubuh. Ayatnya di mana? Kejadian 1, Kejadian 2. Tetap ada. Oke? Yang keberapa? Yang keempat. Nah ini. Yang keempat itu adalah manusia tidak apa? Kehilangan tubuhnya. Tiba-tiba waktu jatuh dalam dosa, tahu-tahu Adam sudah jadi genderuwo, betul ya? Genderuwo ya? Hantu gitu, gitu ya. Sudah tidak ada badan gitu kan. Nggak bisa. Tetap ada. Jadi yang tidak hilang itu adalah tubuh manusia. Tetap ada pada manusia. Itu tidak hilang, Bapak Ibu. Nanti hilang kalau manusia itu meninggal. Maka dia akan proses mengalami bersenyawa kembali dari mana dia berasal, dari tanah. Oke? Yang kelima. Yang tidak hilang dari manusia itu apa? Manusia sama-sama, 2, 3. Manusia tidak kehilangan jiwanya. Karena kalau kita kehilangan jiwa repot. Kita bisa ketawa-ketawa sendiri ya soalnya. Oke? Jadi yang kelima itu bahwa manusia itu tidak kehilangan jiwanya. Jiwanya itu tetap ada. Oke? Jadi yang tetap ada itu baik roh, baik tubuh maupun apa? Jiwa manusia. Nah, maka kita harus pahami ini, Bapak Ibu. Lalu, yang keenam. Baca sama-sama. Apa yang tidak hilang dari manusia? 2, 3. Manusia tidak kehilangan potensinya. Nih. Serta-merta manusia jatuh dalam dosa, lalu potensinya hilang. Tidak, Bapak Ibu. Karena sekali Tuhan berikan, Tuhan tidak bisa apa? Tarik lagi. Gitu. Kan Tuhan tidak sama dengan kita manusia.
Kalau kita manusia kita kasih, kalau batas salah, orang Gobang bilang, maka kita apa? Kasih pulang. Kita ungkit Bapak Ibu. Enggak, Tuhan kasih potensi, ya udah taruh. Bapak Ibu. Potensi manusia tidak hilang, makanya kita lihat ada orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi kita lihat dia punya potensi yang gimana muncul, gitu loh. Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Memang tugas kita, ya nanti ya, tugas kita itu untuk menolong orang itu, sehingga dia bisa gunakan potensinya itu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun, Bapak Ibu. Jadi yang tidak hilang itu adalah potensi. Semua kita itu punya potensi. Cuman potensinya itu apa? Tertidur. Bagi anak-anak Tuhan, sebenarnya potensi itu sedang berteriak. Dia sedang berteriak, ayo keluarkan saya. Lepaskan saya. Karena untuk itulah Tuhan ciptakan kita. Untuk potensi kita itu bisa dilepaskan kepada komunitas, kepada sesama kita manusia. Oke, itu 6 hal yang dimana itu kita tidak hilang. Nah sekarang kita masuk kepada apa sih yang hilang? Nah dia. Apa yang hilang? Kalau hilang harus dicari sehingga bisa dapat. Mari kita lihat. Yang pertama, saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka saat itu manusia hilang kesuciannya, hilang kekudusannya, hilang, manusia dikatakan Roma 3:23, hilang apa? Kemuliaan Tuhan. Salah satu kemuliaan Tuhan itu adalah kekudusan hidup daripada manusia. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka akhirnya terapa dari taman? Diusir dari taman. Gitu. Kenapa? Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan dia tempatkan manusia di taman. Dan manusia itu dalam hidup yang kudus. Hidup yang murni. Hidup yang bersih dengan Tuhan. Saya membayangkan waktu itu Tuhan datang. Ya, ngobrol sama manusia, bebas. Gitu kan. Karena hubungan waktu itu sangat. Karena kerajaan Allah itu bukan masalah tata cara. Ibadah atau kerajaan itu bicara hubungan, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang kehilangan itu adalah manusia kehilangan kekudusannya. Pada waktu kita merasa sombong, sebenarnya itu kita hilang kekudusan. Dalam pengertian kita sudah kena dosa kesombongan. Wow, dosa kesombongan itu yang terjadi pertama terjadinya di surga, Bapak Ibu. Tidak boleh heran kalau sekarang ini dosa ini merajalela di bumi ini, dunia ini. Kesombongan. Maka manusia kehilangan kesuciannya. Kita dikembalikan kekudusan kita itu. Pada waktu hidup kita dibasuh dengan darah anak domba Allah. Yaitu apa? Waktu dia menjadi korban. Tidak ada manusia yang tanpa dosa, yang tidak ada dosa ya. Ada semua. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Maka dialah yang layak untuk melakukan itu sehingga sah. Yaitu 2000 tahun yang lalu. Itu tema yang lain. Tapi mari kita lihat. Yang hilang itu adalah kesuciannya, Kemudian, apa yang hilang? Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Manusia kehilangan Roh Kudus. Nah, ini yang penting nih. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, waktu itu Roh Kudus dia kembali ke surga. Waktu Roh Kudus kembali ke surga, manusia itu mati secara roh. Mati secara roh itu bicara hubungan yang terputus dengan Allah. Walaupun secara badan, tubuh, Adam sampai usia berapa tahun? 930 tahun. Baru dia meninggal. Yang tertua kan Metusalah, 969 tahun. Adam sampai 930 tahun. Tapi sampai dia usia 930 tahun dia mati secara roh. Kenapa?
Yang waktu Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah itu, yang Tuhan hembuskan itu apa? Di-recall. Ditarik kembali. Itu biasa terjadi recall itu di dunia legislatif. Anggota dewan yang di-recall oleh partainya. Karena mungkin sesuatu hal. Baru ada PAW. Pengganti antar waktu yang menggantikan posisi daripada yang di-recall itu. Jadi Roh Kudus itu di-recall. Makanya yang hilang itu adalah apa? Roh Kudus. Kalau manusia tanpa Roh Kudus, istilah Kupang harba biruk. Terjadi kan, makanya harba biruk. Adam dia Kain dia harba biruk. Gitu kan. Manusia kehilangan Roh Kudus. Katakan sekali, 2, 3. Manusia kehilangan Roh Kudus. Saya mau tanya, kehilangan Roh Kudus sudah dikembalikan belum? Sudah dikembalikan belum? Yang minggu lalu kan? Ya kan? Yang dikatakan waktu itu Yesus berkata, kepada murid-murid bilang apa? Menghembuskan, ya, menghembusi mereka. Lalu dia katakan terimalah apa? Roh Kudus. Yang minggu lalu yang kita rayakan hari pencurahan keturunannya itu. Jadi yang kedua, manusia kehilangan Roh Kudus. Nah, akibat ini juga manusia terpisah dari Allah. Yang kedua, manusia terpisah dari diri sendiri. Tidak ada di PowerPoint. Yang ketiga, manusia terpisah karena manusia terpisah dari Allah, akibatnya manusia terpisah dari diri sendiri, yang pertama. Yang kedua, manusia terpisah dari sesama. Baru yang ketiga, manusia terpisah dari lingkungan. Ya, lingkungan tidak beramah lagi. Saya membayangkan dulu itu tidak ada tumbuhan putri malu. Waktu itu. Mungkin ada dia punya duri, tapi durinya itu noe, lembut. Waktu manusia jatuh dalam dosa, tiba-tiba dia punya duri udah jadi keras, sehingga kita kalau di mana-mana tersentuh dengan putri malu, kita bisa apa? Terluka Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena manusia sudah kehilangan roh. Roh manusia terputus dengan Allah, mengakibatkan manusia terputus dari dirinya sendiri, manusia takut, malu, manusia tidak percaya diri, betul tidak? Terpisah dari diri sendiri. Kedua, terpisah dari sesama, makanya Adam dia tuduh Hawa. Waktu Tuhan datang kepada Adam, dia tuduh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi saling tuduh menuduh, dan itu terjadi sampai sekarang. Betul tidak? Manusia saling tuduh menuduh, manusia saling hakim menghakimi sampai sekarang. Kenapa? Karena kehilangan apa? Roh Kudus. Yang berikutnya. Yang ketiga. Manusia kehilangan apa? Manusia kehilangan Eden. Manusia kehilangan suasana damai. Manusia kehilangan hadirat Tuhan. Manusia kehilangan sukacita. Maka kalau kita membaca dalam Roma pasal 14 ayat 17, saya singgung yang kemarin, kerajaan Allah itu bukan soal apa? Makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus yang sudah dikembalikan oleh Yesus yang kita rayakan minggu lalu. Bapak Ibu. Jadi manusia kehilangan Eden. Hadirat Tuhan. Di mana tidak ada hadirat Tuhan, maka disitulah terjadi tidak ada damai. Tidak ada sejahtera. Tidak ada sukacita, Bapak Ibu. Makanya kalau kita hidup ada di Eden, kita hidup ada dalam hadirat Tuhan, kita akan terpancar setiap hari. Ada damai sejahtera, ada sukacita, kita hidup dalam kebenaran, karena Eden ada pada kita, Bapak Ibu. Jadi itu yang hilang. Yang keberapa sekarang? Nah, yang keempat itu adalah manusia, sama-sama 2, 3. Manusia kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah. Wow, sebenarnya kita ini adalah
Allah, kemuliaan Allah yang hadir di bumi ini. Tapi pada saat jatuh dalam dosa, maka manusia itu kehilangan kepenuhan daripada kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Orang melihat kita, mereka tidak bisa melihat Allah dalam kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau hidup kita memancarkan cahaya Tuhan, damai, sukacita, orang akan bertanya, kok kamu bisa seperti itu? Karena apa? Ada kemuliaan Allah yang terpancar lewat kehidupan kita. Jadi hal yang keempat ini yang kehilangan adalah manusia kehilangan kepenuhan kemuliaan Allah. Sesuai dengan ayat tadi, Roma pasal 3 ayat 24. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Nih dia. Yang kelima, ini berhubungan dengan tema kita di bulan ini nih. 1, 2, 3. Manusia kehilangan apa? Mandat untuk berkuasa atas bumi, Bapak Ibu. Karena manusia sudah, dalam tanda kutip, jual kepada siapa? Iblis. Gitu. Jadi kita kehilangan mandat untuk berkuasa. Kita bukan menguasai, tapi kita apa? Dikuasai. Jadi tidak ada kuasa apa-apa lagi. Karena ini sudah hilang, Bapak Ibu. Ini karena kejatuhan manusia. Mandat berkuasa. Dan saya yakin kalau kita sudah dipulihkan, maka mandat itu sudah dikembalikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang berotoritas, yang punya kuasa seperti dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Supaya manusia berkuasa, berkerajaan, ya, menguasai, Bapak Ibu, bukan dikuasai. Mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ilustrasi antara termostat dan termometer. Hidup manusia itu dua ini aja. Apakah kita tipe termometer atau tipe termostat? Kalau termometer itu alat pengukur suhu tubuh. Jadi termometer ini yang menyesuaikan dengan suhu tubuh. Sekarang setiap kita masuk di mall, di kantor mana, di bank mana, ada pistol, model pistol. Itu apa itu? Termometer ya, untuk mengukur kita punya suhu. Puji Tuhan saya kemarin 36,5. Ya, kalau sudah 37,5 itu lampu kuning, Bapak. Termometer. Jadi termometer menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jadi termometer ini bukan termometer ini yang mempengaruhi suhu tubuh kita, tapi suhu tubuh kita yang mempengaruhi termometer. Dia ngikuti suhu tubuh kita. Kalau panas kita 36 ya dia ke 36. Kalau termostat, Bapak Ibu, yang punya AC di rumah pasti ada yang namanya apa? Remote control. Nah, remote control kita gunakan untuk mengatur suhu. Nah, kalau kita hidup kita seperti termostat, ini kita sedang menjalankan yang hilang itu, dikembalikan mandat untuk berkuasa. Orang buat kita, orang perlakukan kita yang mengambil keputusan. Kita yang bagaikan termostat. Gitu. Kalau ada orang berkata begini, Pak Jim itu jelek. Saya yang harus gunakan saya punya termostat. Saya mau ukur dia ke marah, atau saya ngukur dia ke bersyukur. Saya ngukur, Bapak Ibu. Ini contoh aja. Orang mau ngomong apa tentang kita, kitalah yang menentukan. Mau sakit hati, mau kecewa, kita yang menentukan. Karena saya termostatnya. Mandat diberikan kepada saya. Otoritas diberikan kepada saya. Karena itu sudah dikembalikan. Yang hilang sudah dikembalikan. Amin, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hidup berdasarkan mandat kerajaan Allah, kerajaan sorga, sebenarnya kita jadi simple. Tidak akan macam-macam, Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Setengah 10. Sudah setengah 10. Oke, yang terakhir. Sama-sama, 2, 3. Manusia apa? Manusia kehilangan tujuan. Gitu. Manusia kehilangan tujuan. Kalau tujuan tidak ditemukan, yang terjadi itu adalah penyalahgunaan. Bapak Ibu. Makanya sekarang kalau engkau saat ini masih suka merokok,
Minum mabok itu engkau sedang menyalahgunakan tujuan Tuhan engkau diciptakan. Tuhan ciptakan kamu. Maksudnya kehilangan tujuan sehingga dia perlakukan tubuhnya seenaknya. Padahal Tuhan ciptakan manusia termasuk tubuhnya itu untuk supaya dia bisa berdampak. Untuk dia bisa mempengaruhi komunitasnya. Untuk dia bisa memberikan kontribusi kepada komunitasnya Bapak Ibu. Itu contoh, kehilangan tujuan. Manusia kebanyakan sekarang itu apa? Yang mereka cari itu adalah tujuan. Ya. Tujuannya itu tidak dapat, makanya yang terjadi apa? Coba-coba. Tujuannya itu tidak tahu, maka yang terjadi itu adalah eksperimen, Bapak Ibu. Nah, dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya eksperimen. Dalam kerajaan Allah itu adalah bicara tentang hidup yang pasti, ya hidup yang dimana dia bisa melakukan itu dengan pasti, dengan akurat. Kemarin malam saya di Youth Philadelphia berbicara tentang up to you, terserah kamu, gitu kan? Artinya gini, kalau kita punya tujuan hidup, waktu kita memutuskan berdasarkan kebebasan yang Tuhan berikan. Karena karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia yang saya singgung malam itu adalah kehendak bebas. Maka dari itu, kalau kita kehilangan tujuan, datang kepada yang memulihkan, yaitu Yesus. Sehingga kita mendapatkan tujuan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau engkau memahami apa yang bukan apa yang tidak hilang dan apa yang hilang, mari pusatkan kepada apa yang hilang. Kalau 6 hal tadi hilang dalam dirimu, maka hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi engkau untuk engkau menemukan kembali apa yang hilang, supaya engkau bisa dikembalikan kepada posisi semula untuk menjadi pribadi yang berkuasa atas bumi, berdampak di mana saja. Tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami memiliki pengertian. Karena pengertian itu bicara tentang pikiran. Kami mau menyelami pikiran-Mu Tuhan, termasuk kami mau mengetahui mengapa Engkau menciptakan kami. Apa motivasimu menciptakan kami? Menciptakan langit dan bumi ini. Ternyata Engkau punya maksud supaya kerajaan Allah atau kerajaan surga yang tidak kelihatan, itu bisa kelihatan di bumi ini. Tuhan, hamba-Mu menyampaikan ini dengan segala keberadaan hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang terus bekerja, Roh Kudus yang terus menjamah hati pikiran daripada jemaat-Mu, para pendengar yang ada Tuhan, sehingga mereka pun dapat pemahaman pada hari ini, khususnya pemahaman tentang apa yang tidak hilang dan apa yang hilang pada kami manusia karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan, hari Rabu nanti kami akan belajar tentang konsep kerajaan, biar kami akan semakin memahami Tuhan, sehingga kami semakin jelas, kami semakin diperlengkapi untuk kami dapat bertindak, bersikap seperti yang Tuhan mau, seperti tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur, apapun masalah yang kami hadapi, waktu kami mendengarkan kebenaran ini Tuhan, berikan kami hikmat juga, berikan kami pengertian, sehingga kami dapat bersikap, bertindak sesuai dengan apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi kerajaan Allah. Nanti Ibu Esti berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah saat ini kami memberikan persembahan kami, Engkau tilik dan memberkati setiap persembahan yang kami beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku ingin selalu, amin, di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja, bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi badai ini. Bagai raja, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri untuk pagi hari ini. Nantikan Rabu malam dalam Empower Night, karena khusus kita akan bicara tentang konsep kerajaan Bapak Ibu. Dan ada banyak ayat-ayat di sana, Bapak Ibu siap aja ballpoint dan buku untuk supaya kita bisa ada dokumen kalau kita lupa, karena saya yakin bahwa kalau kita punya konsep yang benar tentang kerajaan sorga, maka kita akan tahu pasti yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Karena memang jujur, banyak orang menyamakan sorga dengan kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Nanti kita akan bahas pada hari Rabu dalam Empower Night, biar Tuhan juga menolong kita sehingga kita akan bisa mengikuti itu dan kita bisa diperlengkapi lewat konsep-konsep kerajaan yang Tuhan sedang bukakan di hari-hari ini, karena itulah yang sedang Tuhan inginkan supaya berita kerajaan itu bisa diperdengarkan, bisa disampaikan, karena itulah yang menjadi ukuran kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu waktu kita
menyampaikan berita tentang kerajaan. Mari nyanyikan, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ada satu hal yang saya lewatkan tadi. Silakan Bapak Ibu menjawab survei secara intern kita jemaat, karena itu akan menjadi katakanlah data untuk nanti kita berbicara dalam topik pada hari Rabu malam nanti. Silakan, sudah jelas pertanyaannya seperti apa? Karena ini intern jemaat, silakan, saya tidak perlu sampaikan di sini. Bapak Ibu bisa mulai sebentar, bisa mulai memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu sebelum mendengarkan khotbah pada 2 minggu yang lalu tentang surga atau bumi. Kita akan akhiri sekali lagi, ku kagum hormat. Ku kagum hormat. Ini kami Tuhan, akhir daripada ibadah live streaming. Kami hormati Engkau, kami kagum karena Engkau Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah. Haleluya. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Bahkan kami tidak dapat menyelami seluruh pikiran-pikiran-Mu. Seperti yang Paulus tulis di jemaat Roma, bahwa Engkau begitu luar biasa, tidak ada taranya, tidak bisa terselami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa sebagai anak-anak-Mu, anak-anak kerajaan, Engkau mau membuka hati-Mu, pikiran-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengerti rencana misi-Mu sejak semula. Perlengkapi kami terus Tuhan, Engkau bukakan juga kebenaran-kebenaran kepada anak-anak-Mu, kepada hamba-Mu juga, sehingga kami terus belajar, kami terus Tuhan melihat, sehingga semakin kami mengerti kehendak-Mu, maka kami semakin memberi dampak, kami semakin berdampak di mana saja Engkau taruh kami Tuhan, karena kami tahu kami ada di bumi untuk kami habis-habisan kepada komunitas kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat kami bekerja, di tengah-tengah Tuhan pelayanan, di mana saja Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi rencana Tuhan untuk kami dapat maksimal dan efektif dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Engkau memberkati di hari ini jemaat Tuhan yang sudah mengikuti live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati juga untuk yang berulang tahun hari ini dan di minggu berjalan ini, keluarga-keluarga berjumpa pada ulang tahun pernikahan mereka juga memberkati mereka Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk kondisi COVID-19 yang kondisinya sudah mulai mengalami penurunan, sehingga dalam kebijakan pemerintah provinsi maka akan mulai normal pada tanggal 15 nanti. Kami serahkan juga termasuk dalam pelayanan jemaat lokal ini untuk kami dapat bergereja. Engkau Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat memutuskan dengan bijak. Dan Tuhan Engkau juga memberkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri yang ada untuk kebijakan-kebijakan strategis mereka menyangkut COVID-19 ini Tuhan. Termasuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan para Bupati se-NTT dan Wali Kota Kupang Tuhan. Karuniakan hikmat marifat Tuhan untuk mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan demi untuk kebaikan, demi untuk Tuhan kesejahteraan masyarakat yang ada Bapa. Engkau memberkati juga untuk para pemusik, para singers, untuk tim media Tuhan. Engkau tilik mereka Tuhan karena mereka juga sedang melakukan pelayanan lewat
mengembangkan potensi mereka untuk dapat memberkati tidak hanya jemaat lokal, Gloria Ministry, tapi juga untuk setiap mereka yang dapat mengakses ini. Dan biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan, Engkau terus bertambah-tambah dan kami semakin berkurang-kurang. Dan apa yang sudah kami Tuhan investasikan, Tuhan Engkau juga tilik Tuhan. Kami menabur dan Engkau tumbuhkan ada buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami bawa menjadi milik-Mu Tuhan, Engkau buka tingkap langit dan Engkau curahkan berkat, Engkau curahkan Tuhan perlindungan-Mu Tuhan berlaku bagi setiap kami Tuhan. Aku berdoa setiap anak-anak termasuk bayi-bayi, termasuk ibu yang sedang mengandung Tuhan, remaja, pemuda, orang-orang tua, orang-orang senior kami Tuhan, opa, oma, biar perlindungan Tuhan berlaku bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkati kami di minggu berjalan ini Tuhan, biar kami dapat lalui bersama dengan Engkau, biarlah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera menjadi bagian setiap kami. Kami mengakhiri untuk ibadah kami pada pagi hari ini, mari Engkau terima berkat, terimalah berkat, rahmat daripada Allah, Bapa, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menjadi bagian Engkau, karena Tuhan yang berfirman, Tuhan akan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tapi damai sejahtera yang hanya ada dalam kerajaan Allah, yang hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima berkat ini dalam nama Yesus, dan semua kita yang diberkati sama-sama berkata amin. Shalom, happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, amin. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, kami punya Tuhan yang setia. Kau yang setia, Kau yang menjaga setiap kami, menjagaku sama. Sungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.